Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita mungkin sudah menginjak di hari ke-15 ya. Kita menginjak hari ke-15 di bulan suci Ramadan yang alhamdulillah sebetulnya ini waktu-waktu atau fase-fase yang mungkin agak sulit gitu ya. Semangatnya sebagian sudah mulai agak turun gitu. Yang tadinya tarawihnya rutin mungkin menjadi sebagian sudah mulai karena satu dua aktivitas jadi agak bergeser. Yang ngajinya sehari beberapa juz tiba-tiba ya karena kebutuhan mau mudik ya akhirnya agak berkurang. Yang kemudian mengikuti majelis thalabul ilminya rutin ya tiba-tiba karena satu dua aktivitas ya pada akhirnya banyak terjadi penyesuaian. Jadi singkat kata singkat cerita memang pertengahan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan itu menjadi tantangan yang besar buat kita untuk kemudian apakah nanti di 10 hari ketiga itu apakah kita semakin naik atau semakin turun dalam konteks melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, tapi saya pikir ini nanti sangat tergantung pada motivasi kita secara individual maupun secara kolektif untuk kemudian bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan cerita banyak. Kemarin Mas Arief kontak untuk misi kultur, saya bilang saya udah lama nggak misi kajian gitu ya. Kalau misi pengarahan sering gitu di kegiatan-kegiatan. Tapi paling tidak pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit cerita saja tentang salah satu sifat atau salah satu doa bahkan mungkin keteladanan yang pada bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadi salah satu core-nya di bulan suci Ramadan. Nanti di 10 hari yang ketiga itu semua orang saya pikir yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kurang lebih sekitar 5 hari lagi walaupun persiapannya dari sekarang dan sudah dibaca dari sekarang itu pasti membaca salah satu doa yang mungkin di setiap tarawih kita baca. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Di beberapa masjid, mushola, pesantren diulang 3 kali. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dibaca di saya pikir hampir semua di antara rakaat-rakaat sholat tarawih dan pasti kita jadikan doa rata-rata di bulan suci Ramadan itu ba'da sholat wajib. Nah, kenapa kemudian doa ini muncul? Saya pikir ada salah satu hadis yang saat itu Sayyidatina Aisyah itu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, nanti pas Lailatul Qadar saya harus doa apa? Nanti pas pada saat malam-malam yang penuh kemuliaan di bulan suci Ramadan, apa kalimat yang paling enak saya lafazkan, paling enak saya lantunkan dan itu sebagai sebuah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jawabannya Kanjeng Nabi ya qauli Allahumma innaka afuwwun karim itu tadi. Enggak ada lain, enggak ada itu. Jadi ibarat panjenengan semua dari awal Ramadan sampai akhir mau baca itu pun enggak ada masalah. Karena nanti di puncak malam Lailatul Qadar kalimat itu yang paling ditunggu. Masalahnya kita tuh kan nggak ngerti Lailatul Qadarnya kapan. Masalahnya kita nggak ngerti Lailatul Qadarnya kapan. Itu apa di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 kita nggak ngerti. Artinya kita baca doa itu pun di hampir sepanjang bulan suci Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim itu nggak ada masalah.
syukur-syukur pas kita baca itu pas malam Lailatul Qadar. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis tadi, itulah doa yang kemudian ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah kepada Kanjeng Nabi terkait apa yang kemudian harus dilantunkan pada saat itu. Nah, saya pikir doa itu sendiri juga salah satu refleksi utama sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, apa yang kemudian menjadi apa ya istilahnya ya, core kita di bulan suci Ramadan ini. 11 bulan kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas, 1 bulan kita diberikan kesempatan untuk sekolah kembali dalam sebuah madrasah. Saya nulis di detik.com hari ini, nanti mungkin Mas Arif bisa sharingnya terkait pentingnya Ramadan sebagai bulan suci dan madrasah kita untuk melatih karakter, kepekaan, dan hal-hal positif yang lain. Nah, puncak saya kira dari bulan suci Ramadan ini adalah penghambaan dan pengakuan dosa atas apa yang semua yang sudah kita lakukan, dan semoga Allah berikan ampunan. Semoga Allah berikan ampunan. Walaupun tidak hanya di bulan suci Ramadan kita mohon ampunan tentunya, tapi mumpung momentumnya itu ada. Wabil khusus syukur-syukur nanti di bulan suci Ramadan kita mendapatkan atau bersuara dengan Lailatul Qadar. Kornya adalah kita memohon ampunan, afun, kira-kira gitu, sehingga Allah berikan itu, dan insya Allah kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan bersih, suci, sebagaimana bayi yang kemudian dilahirkan dari bapak ibunya pada saat awal kita memasuki di alam dunia ini. Nah, terkait dengan permohonan maaf kita itu, Allahumma innaka afuwwun karim itu, saya pikir sekali lagi menunjukkan ketundukan kita, kehambaan kita, kealpaan kita, ketidakberdayaan kita atas kemahabesaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah bentuk contoh tawasul atas sifat-sifat Allah yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kalau kita berdoa akan jauh lebih baik kalau kita bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna itu kan Allah pemberi maaf. Di situ dilafazkan dengan Allahumma innaka afuwun misalnya. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang paham memberi maaf. Tuhibbul afwa, dan apa namanya? Ya, suka kemudian juga memberi maaf. Innaka afuwun karim, kan kira-kira gitu. Jadi kita bertawasul dengan sifat Allah yang maha memberi maaf, itu salah satu contoh bagaimana doa itu diajarkan dengan baik. Dalam konteks yang lain, kita juga misalnya mengambil sifat Allah yang lain, misalnya Allahumma innaka ghafurur rahim misalnya. Sifat-sifat Allah misalnya Al-Ghaniyyu, Al-Hamid. Sebelum kita membaca doa-doa yang lain, akan jauh lebih baik kalau sifat Allah itu kemudian kita sebut untuk kemudian sehingga Allah bisa tergerak untuk mengabulkan hajat kita. Ini mirip-mirip beginilah. Misalnya Mas Arif itu dermawan. Orang kemudian ingin minta sumbangan kepada Mas Arif, pasti disebut dulu, Mas Arif yang dermawan, boleh dong saya minta sumbangan untuk misalnya pengajian masjid di Al-Istihad Mustaqim. Karena yang tahu dia adalah seorang dermawan. Mas Ating misalnya terkenal karena kelebihan ilmunya misalnya, karena intelektualnya misalnya, atau misalnya kepintarannya, itu yang disebut dulu kan kira-kira gitu. Mas Ating yang jenius nih, kira-kira saya minta nasihat dong untuk masalah persoalan ini dia akan keluar intinya. Nah, sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Asmaul Husna dan itu akan jauh lebih baik itu kita nisbatkan terlebih dahulu sebelum kita membaca doa, supaya Allah terketuk untuk kemudian meridhoi dan mengijabah semua doa-doa kita. Kalau enggak nanti alamatnya kan enggak jelas. Nah, ini sekali lagi diberikan contoh dalam doa ini, Allahumma innaka afuwwun karim, disebut sifatnya Allah yang maha pemaaf untuk kemudian kita mohon maaf atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kayak apa ya? Kayak metafor bagaimana kemudian kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia untuk kemudian kita mohon apa yang menjadi permohonan kita di titik itu. Dan mungkin ini juga berlaku dengan doa-doa yang lain. Nah, urusan maaf ini saya pikir di luar kita memohon ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan,
yang nggak ada salahnya kita meneladani dari Rasulullah terkait beberapa atau betapa murahnya Kanjeng Nabi, betapa pemaafnya Kanjeng Nabi, yang itu merupakan representasi dari Al-Quran, yang itu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh, misalnya gini. Dulu Rasulullah itu kan pernah berdakwah ke Taif ya. Dulu kan pernah berdakwah ke Taif. Itu salah satu daerah agak kesana sedikit dari Makkah. Mungkin kalau kita naik mobil sekarang ya bangsa sekitar 3 jam 4 jam. Kalau naik mobil di daerah Taif, itu sambutan masyarakat Taif ya nggak bagus terhadap dakwah yang dilakukan Rasulullah saat itu. Bahkan Rasulullah juga dikata-katain di situ. Bahkan kemudian ada beberapa orang Taif setelah Rasulullah pulang itu melempari Rasulullah dengan batu sampai kemudian berdarah juga, sehingga malaikat Jibril nggak terima, singkat kata. Malaikat Jibril nggak terima. Kemudian berkata kepada Kanjeng Nabi, kalau engkau izinkan saya merobohkan itu Taif, penduduk di sana kemudian saya burukkan dengan gunung-gunung, sehingga kemudian itu sebagai balasan atas menghina kepada engkau ya Rasulullah. Ya tapi di luar dugaan jawaban Nabi kan tidak demikian. Ya karena sekali lagi sifat pemaaf dan pemurah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu satu contoh. Kalau kita mungkin gitu ya, kita nih mungkin ceritanya, kalau berdakwah ke suatu tempat kemudian tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat itu, akan panggil teman-teman kita apa namanya, kita keroyok bareng ke sana. Tapi Nabi kan tidak melakukan itu. Sehingga ini sekali lagi bisa kita jadikan contoh. Contoh yang kedua, yang mungkin kita bisa baca di sirah-sirah Nabawiyah. Dulu ceritanya ada orang Arab Badui. Dulu kan masjid itu kan nggak pakai karpet yang tebal kayak begini. Dulu yang namanya masjid itu dari pasir, tanah Arab ya kayak gitulah. Pasir, kemudian tandus, kemudian batu. Di saat semua Nabi dan sahabat sholat, ada orang Badui masuk, tiba-tiba kencing aja dalam masjid. Ya benar-benar kencing dalam masjid. Jangan tanya marahnya para sahabat. Itu kira-kira sudah banyak yang keluarin pedang, tongkat, enggak. Karena dianggap menghina tempat suci, di mana Rasulullah juga sholat di situ. Di luar dugaan, ya sekali lagi karena sifat pemaafnya Rasulullah, ya sudah, orang Badui itu kemudian tidak dimarahi, biarkan dulu sampai dia selesai kencingnya. Bukan kemudian dipanggil, dimaki-maki, enggak juga. Dia keluar, ambilkan air, kemudian tempat dia kencing itu diguyur dengan air, sehingga kemudian tempat itu menjadi tidak najis dan bisa dipakai untuk sholat kembali, tanpa kemudian memaki-maki, memarah-marahi orang Badui yang mungkin tidak ngerti hukum saat itu, sehingga kemudian sekali lagi membuktikan bahwa akhlak Rasulullah yang pemaaf luar biasa itu betul-betul bisa menaklukkan banyak hati dan masyarakat pada saat itu. Nah kalau kita situasinya saat ini, ada orang kencing di masjid, yakin saya viral di Kebuki. Dianggap tidak melakukan aktivitas yang mengotori tempat ibadah, tempat suci, kalau perlu dikebuk, kalau perlu masanya datang, ya kayak gitu. Tapi Rasulullah nggak pernah ngasih contoh itu. Ngasih contohnya ya datang, dimaafkan, disiram airnya suci, ya karena dia nggak ngerti hukum, ya sudah. Ada contoh lagi misalnya, pemaafnya Rasulullah itu. Anda semua pasti tahu namanya salah satu sahabat yang namanya Muawiyah yang pernah berkonflik dengan Sayyidina Ali saat itu misalnya. Rasulullah, Muawiyah itu baru masuk Islam, tapi dia baru mulai belajar agama Islam. Nah, Rasulullah kan menganjurkan saat seseorang itu habis bersih, kan kita menjawab dengan yarhamukallah, kan gitu kan. Nah, sama kejadiannya saat itu. Lagi sholat jamaah, ada sahabat bersin. Ya Muawiyah karena mendengar itu ya, spontan dia jawab. Dan jawabnya keras lagi. Sehingga kemudian yang sholat jamaah pada saat itu ngelirik semua. Karena yang kalau sholat yang kita baca ya Fatihah, surat pendek, takbir gitu kan, tasbih kan gitu. Ini kok you keluarkan kalimat jawaban orang untuk namanya orang
dipeleroki orang satu masjid kayak apa sih? Pasti kan malu. Muawiyah pun sama. Dia malu karena tiba-tiba semua orang melirik ke dia. Dan siap-siap saja ya itulah pasti habis ini saya dimarahin nih sama Kanjeng Nabi sama Rasulullah gara-gara kesalahan ini. Tapi di luar juga Nabi pun tidak melakukan itu. Ya tetap dimaafkan karena memang dia pengetahuannya masih terbatas. Coba sekarang kalau ada orang ngomong begitu lagi sholat jamaah kayak tadi itu aja, mungkin persepsi orang akan lain juga. Nah sekali lagi teman-teman semua ya, jadi ini bulan yang luar biasa, ini bulan yang baik, di mana kita bisa meneladani sifat-sifat dari Rasulullah terkait dengan bagaimana beliau yang sungguh pemaaf. Dan kemudian pada bulan ini kita diberikan kesempatan untuk meminta maaf kepada Zat yang paling memberi maaf. Makanya mari kita maksimalkan kesempatan di bulan suci ini sekali lagi untuk meneladani salah satu sifat itu saja. Karena kadang-kadang kita ini kan juga namanya manusia ya. Ya, ada salah satu cerita sufi ini saya mau cerita kepada jenengan semua. Ada seorang ulama sufi. Dia waktu itu berjalan sama seorang ahlul maksiat. Ya kerjaannya ya minum, kerjaannya ya main perempuan, kerjaannya ya judi, kira-kira gitu. Itu jalan bareng seorang ulama sufi. Itu tahu lah kira-kira. Itu kesohor kok. Ulama sufinya ya kesohor, ahli maksiatnya ya kesohor. Nah, sambil kemudian ya karena dia tahu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri si ahli maksiat melakukan tadi aktivitas tadi, dia kasih nasihat. Nah, suatu ketika mereka berdua itu jalan bareng, tapi kepisah karena sebuah pohon. Karena misalnya ini pohon, kebetulan ulama sufinya lewat sini, si tukang maksiatnya lewat sini. Terus mereka ketemu lagi setelah pohon. Kalau di sini kira-kira ya kepisah gedung lah. Misalnya mau ke mana? Mau ke Sawangan misalnya. Ini ada yang lewat ini RE Mata Dinata. Kebetulan misalnya ada yang lewat jalan dalam ini, tiba-tiba nanti ketemunya setelah Kaplen. Paling hanya makan waktu 10 menit atau 15 menit. Kalau itu perumpamannya ulama sufi itu adalah pohon. Tapi setelah melewati pohon itu, sejak kejadian itu, ulama sufi itu nggak berani lagi kemudian ngomongin si ahlul maksiat itu. Terus ditanya, Anda biasanya kan nyeramahin saya, Anda biasanya kan mengkhotbahi saya atas semua kesalahan yang saya pernah lakukan dan saya pernah buat. Kenapa setelah kemudian kita berpisah di pohon tadi itu, Anda tidak melakukan itu? Jawabannya ulama sufi tadi itu, saya nggak ngerti. Pada saat Anda melewati pohon tadi dan tiba-tiba Anda memohon ampun kepada Allah dan Allah ampunkan dosa-dosa Anda, saya nggak berhak lagi ngomongin Anda. Kalau sebelumnya saya ngerti Anda melakukan judi itu, saya ngerti, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi setelah kemudian lewat pohon itu, siapa tahu Anda mohon ampun kepada Allah dan ampunan dan rahmat Allah itu turun kepada Anda, sehingga kita ketemu lagi. Saya nggak ngerti kondisi Anda sudah dalam kondisi bersih atau tidak, diampunkan dosanya Allah atau tidak, atau bagaimana. Kalau itu sudah diampunkan oleh Allah, saat saya ngomongin Anda, dosanya jatuh ke saya. Nah kita kan kadang-kadang kan enggak. Kita lihat saudara kita masih sholat, kita lihat saudara kita masih zakat, kita lihat saudara kita masih Jumat, kita lihat saudara kita masih baca Quran, kita lihat saudara, ya diomonginnya bertahun-tahun nggak selesai-selesai gitu. Padahal siapa tahu Allah sudah ampunkan dosa orang itu. Sehingga dia, apalagi kita ketemu bulan suci Ramadan, Anda berdoa Allahumma innaka, kita berdoa Allahumma innaka afuwwun karim. Siapa tahu ampunan Allah turun di titik itu. Nah oleh karena itu saya pikir momentum ini menjadi refleksi buat kita semua. Sekali lagi kita meneladani dari Rasulullah bagaimana beliau sangat pemaaf dengan beberapa contoh yang tadi saya sebutkan. Sekaligus di bulan yang baik ini kita memohon ampun atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, baik dosa besar atau dosa kecil. Insya Allah semuanya bisa diampunkan oleh Allah kecuali syirik. Tapi yang lain insya Allah bisa diampunkan oleh Allah dengan kita terus menerus mengetuk
ridho dan ampun dari Allah, Zat yang Maha Pengampun. Semoga di bulan suci Ramadan ini sekali lagi menjadi bulan yang penuh berkah buat kita, menjadi bulan yang penuh ampunan buat kita, dan insya Allah pada Ramadan mungkin beberapa kekhawatiran yang tadi saya ceritakan untuk tidak kita ulangi kembali. Untuk kalau saya mau mengambil ikhtisar sedikit, misalnya kita yang mungkin masih sering melirik teman kita pada sholat jamaah kayak contohnya Muawiyah tadi, ya sudah tidak usah kita lakukan lagi. Fokus saja kepada sholat Anda sendiri. Kalau kita yang pengen marah karena orang misalnya yang tidak punya tata krama di masjid, kayak tadi contohnya salah satu sahabat yang kencing, ya sudah nggak usah kita lakukan. Cukup guyur saja itu masjid, sehingga suci kembali. Kalau sekarang yang detail saja, nggak usah diomongin seorang itu kemudian kok nggak punya tata krama di masjid, nggak ini nggak itu. Kalau mau ngomongin empat mata saja, silakan kemudian dinasihati, tidak dipermalukan di depan umum, kira-kira gitu. Atau mungkin apa namanya, salah satu contoh-contoh yang lain juga bisa kita ikuti. Bahkan Rasulullah sekalipun seorang nabi, manusia yang paling istimewa, bebas dari dosa karena beliau maksum, itu saja masih beristighfar. Wakil ada yang mengatakan 70 kali, wakil ada yang mengatakan 40 kali, wakil ada yang mengatakan 100 kali setiap hari. Itu dalam posisi beliau yang maksum. Nah kita kadang-kadang yang dosanya banyak, istighfarnya nggak sampai 10 kali, ngomongin orangnya bisa 100 kali. Kita yang juga penuh dosa, boro-boro memohon ampun kepada Allah, yang ada malah membuka aib dosanya orang lain. Ini yang kadang-kadang, mari sekali lagi mumpung di bulan suci Ramadan ini kita teladani semua refleksi-refleksi yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang kemudian juga diriwayatkan tadi oleh dalam hadisnya Sayyidatina Aisyah. Kita terus-menerus memohon ampun dan kita berharap sekali lagi Allah ampunkan dosa-dosa kita di bulan suci ini. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam wa muwafiq bil aqwali wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab, Ustaz? Ya. Anda yang bertanya. Kalau soalnya jawab nggak apa-apa, ngaji Quran saja. Mumpung masih ada waktu 15 hari lagi yang belum khatam, silahkan khatam. Eman-eman banget pokoknya. Jadi teman-teman yang belum khatam Quran, minimal Ramadan ini khatam sekali aja. Syukur-syukur kalau syukur-syukur bisa 2 kali, alhamdulillah. Tapi minimal sekali khatam Quran. Eman-eman, karena ini bulan suci di mana Quran itu turun. Kemudian apa namanya, ada nuzul Quran di sana, dan saya pikir hampir semua ulama manapun pada saat bulan suci Ramadan semua aktivitasnya bergeser dari thalabul ilmi menjadi qiraatul Quran. Jadi mumpung ini bulannya istimewa, yang belum hafal silahkan teruskan bacaan suci kita suci Al-Qurannya. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk kemudian sampai di akhir bulan suci Ramadan. Demikian Bapak-Ibu sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi?